Pemerintah RI melihat medan diplomasi mulai terbuka ketika pada tanggal 7 Februari 1946, pembicaraan tentang posisi dan kedudukan Inggris di Indonesia yang sebenarnya akan dibicarakan. Bagaimana ini? Kita harus menguasai Indonesia secepatnya. Yes, you're right. Oke, untuk saat ini kita harus berusaha dan berhati-hati agar pemerintah dan rakyat Indonesia tidak mencurigai pergerakan kita untuk saat ini. Okay, let's do it. Dalam persoalan ini tentu ada kaitannya dengan hasrat dan kemauan Belanda yang ingin mengoper semua daerah pendudukan yang mereka rencanakan akan dapat tuntas pada tahun 1946. Perhitungan Belanda untuk dapat menguasai Indonesia dalam 1 tahun ternyata meleset. Menjelang penarikan kembali tentara Inggris dari Indonesia, dicarilah kata sepakat guna mengadakan usaha perundingan lagi untuk mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda secara damai. Pertemuan itu baru bisa diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 1946. Bagaimana ini? Dengar-dengar Belanda berusaha memecah belah negara kita. Tapi perhitungan Belanda dalam 1 tahun ternyata meleset. Benarkah? Kita harus mencari kebenarannya bersama-sama. Bagaimana jika kita mencari kata sepakat untuk melakukan perundingan ulang untuk mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda secara damai? Oke, saya setuju. Atas kesepakatan sekutu, sebenarnya Inggris berkeinginan untuk memperkecil lagi daerah pendudukannya. Akan tetapi Belanda mendesak dengan keinginan yang sebaliknya, meminta dengan segera agar terlebih dahulu dapat menguasai seluruh daerah pendudukan itu, seperti yang telah mereka rencanakan. Good morning everybody, sit down please. Oke, kita di sini akan membahas permasalahan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Silakan dimulai. Okay, we want to reduce the population area again. Kami ingin memperkecil lagi daerah kependudukan. Tidak, Belanda harus dapat segera menguasai daerah kependudukan. Dimohon untuk tenang. Kenapa Belanda ingin menguasai daerah kependudukan? Karena Republik akan secepatnya mengambil tindakan-tindakan pembalasan terhadap Belanda dan warganya, dan tidak mungkin akan tercipta keamanan selama Republik yang berkuasa. Oke, lihat saja nanti. Untuk pertemuan kali ini, kita tutup hari ini. Thank you for coming. Ada apa kemarin? Kita harus mengadakan aksi bersama untuk membersihkan ekstremis-ekstremis Indonesia dan memperkenankan pemakaian pasukan-pasukan Belanda yang sudah berada di Indonesia. Bagaimana? Oke, saya setuju. Rencana Belanda itu akhirnya menjadi kenyataan ketika tentara NICA menyerbu Akademi Militer di Tangerang pada tanggal 28 Mei 1946. Akibat serbuan itu telah mengundang perlawanan TKR dan rakyat yang begitu hebat dan giginya dengan menimbulkan korban yang cukup besar, terutama di kalangan calon perwira militer. Tentara Sekutu Inggris tidak lama kemudian meninggalkan Indonesia. Setelah perundingan militer mengalami jalan buntu, maka untuk mengatasi kegagalan itu, perundingan politik mulai dilakukan untuk memecahkan persoalan pertikaian Indonesia-Belanda. Dengan adanya Kabinet Syaril yang baru, Komisi Jenderal Belanda, dan peranan role killer.
Pada roda perundingan diupayakan kembali pada tanggal 1 Oktober 1946. Mulailah perundingan persiapan antara PM Sharil berhadapan dengan Prof. Sherman Hoare dan Lord Killer di rumah Van Mook. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Lord Killer membuka kembali perundingan Indonesia-Belanda di kantor Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Tibalah sekarang saatnya untuk melakukan langkah untuk mencapai penyelesaian. Inggris akan meninggalkan daerah ini, sehingga tanggung jawab Inggris akan berakhir pula. Saya berharap bahwa ada suatu kehendak umum agar sengketa-sengketa yang telah dipersoalkan antara pembesar-pembesar militer dapat tercapai suatu perundingan, dan hendaknya dilakukan dalam suasana persahabatan. Perasaan kami dan Belanda sekarang memasuki tingkatan baru. Kami akan memulai perundingan dengan harapan yang baru pula. Soal Belanda Indonesia di dalam bulan-bulan yang kemudian telah menjadi lebih jelas bagi semua pihak yang bersangkutan, juga pihak Belanda. Dengan datangnya Komisi Jenderal yang diketuai oleh Prof. Sherman Hoare, diharapkan bahwa soal perselisihan Belanda Indonesia ini dapat dibereskan secara menyenangkan bagi semua pihak, disebabkan oleh pertentangan-pertentangan yang menjadi akibat jalan sejarah kebangsaan kami yang terakhir. Tetapi tidak usah dikhawatirkan bahwa semua soal dan kesulitan yang akan kita hadapi tidak akan dapat diselesaikan dengan akal sehat. Kita akan membentuk negara-negara boneka sebagai upaya untuk mengepung dan memecah belah wilayah RI, mulai Sumatera, Pangkal Pinang, dan Indonesia Timur. Baik. Pada saat perundingan gencatan senjata disetujui pada tanggal 14 Oktober 1946, pihak Belanda justru mengirim divisi 7 Desember ke Indonesia. Dalam perundingan itu, Panglima Besar Sudirman diangkat menjadi salah satu anggota panitia gencatan senjata, dengan Lord Killer, Duta Istimewa Inggris, sebagai penengah. Bagaimana menurut Pak Dirman tentang perundingan gencatan senjata ini? Saya sebenarnya kurang sependapat dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah, tetapi kita harus tetap teguh. Ya, itu benar, Pak. Kita harus tetap taat dan patuh pada keputusan yang diambil oleh pemerintah negara Republik Indonesia sebagai anggota gencatan senjata. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1946, dengan kereta api luar biasa, Panglima Besar Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Suemoharjo bertolak dari Yogyakarta menuju Jakarta dalam rangka untuk menghadiri gencatan senjata, tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kalau mau memasuki Jakarta, sebaiknya para pengawal Panglima Besar tidak bersenjata. Tidak bisa begitu. Kita kembali saja ke Jogja kalau pengawal tidak boleh pakai senjata. Ini pelanggaran kehormatan terhadap Panglima Besar dan negaranya. Akibat dari insiden itu, kereta api luar biasa diperintahkan kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan pulang, Panimpuno, salah seorang pengawal, mendengar ucapan kejengkelan Pak Dirman terhadap sikap dan penerimaan pihak Belanda. Kok hanya dengan satu peloton TNI saja Belanda sudah takut? Permisi. Panglima Besar, ada surat dari Belanda.
untuk sementara kita tidak kembali ke Jakarta. Baik, Panglima Besar.